Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1501 sampai bab 1510. Selon pria parubaya yang berdiri di depan langsung menjadi penasaran ketika dia melihat betapa mudanya Geralt sebenarnya. Lagi pula, terlepas dari kenyataan bahwa putranya terus memanggilnya dengan Tuan, selama ini, Selon tidak bisa membayangkan pemuda itu sebagai sesuatu yang lain dari yang benar-bear biasa. Mungkinkah putranya entah bagaimana salah? Sementara Selon mendapati dirinya memikirkan itu, dia masih berjabat tangan dengan Geralt dengan agak ramah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, setelah melakukan beberapa percakapan lagi dengan Geralt, Selon menjadi seorang tetua mau tidak mau mulai merasa sedikit menghinanya. Bagaimanapun, setelah mengundangnya untuk makan dan menyelesaikannya, Selon membawa Geralt dan yang lainnya berjalan-jalan di sekitar manor untuk menunjukkan tuan baru mereka berkeliling. Selama makan, Selon telah menyebutkan sebuah batu besar dan kuat yang disebut Zekterite, dan terbukti bahwa dia sangat ingin memamerkannya. Setelah tiba di depan batu, Selon terkekeh sebelum menyatakan, "Ini adalah Zekterite yang saya bicarakan, Saudara Geralt. Seperti yang telah saya katakan, itu adalah batu terkeras antara langit dan bumi. Dengan mengingat hal itu, saya memastikan untuk membawanya kemanapun saya pindah." Mendengar itu, Yule yang berdiri di samping mereka menjadi semakin cemas. Lagi pula, ayahnya dan bahkan beberapa tetua keluarga sudah mulai memanggilnya saudara, alih-alih tuan, dan Yule tahu betapa tidak sopannya mereka. Meskipun Yule terus-menerus memberikan petunjuk nonverbal kepada ayahnya untuk memperlakukan Geralt dengan lebih hormat, Selon hanya berpura-pura tidak melihat peringatan putranya. Sebaliknya, dia hanya mulai menguraikan sejarah batu itu, meskipun Geralt tidak memintanya. Menurut rumor, batu besar itu pertama kali ditemukan tergeletak di puncak Gunung Tierson. Pada saat ditemukan, ternyata batu itu telah mengalami esensi kehidupan untuk waktu yang sangat lama, meskipun masih belum diketahui apakah batu itu sampai ke titik itu karena aura khusus di dalamnya. Bagaimanapun, batu itu terkenal karena menarik petir, meskipun merupakan penangkal petir alami. Tidak ada goresan yang pernah muncul di batu raksasa itu, terlepas dari seberapa keras petir itu menyambar. Karena itu, batu itu dinamai Zekterite. Dengan penjelasannya yang sekarang lengkap, Selon dengan puas melihat ke arah Geralt sebelum berkata, "Bagaimana menurutmu, Brother Geralt? Batu raksasa milikku ini benar-benar tak ternilai, bukan begitu?" Setelah mendengar itu, para lelaki tua lain yang mengikuti juga saling tersenyum. Berpikir, kamu hanyalah seorang pemuda yang belum dewasa dan tidak berpengalaman. Seolah-olah kamu tahu sesuatu tentang harta yang luar biasa ini. Geralt sendiri hanya membalas senyum masam sambil mengangguk sebelum berkata, "Rasanya sangat berharga. Aku tahu kamu akan setuju. Namun, mengapa saya merasa bahwa Anda tidak benar-benar percaya itu? Eitherway, saya ingat anak saya menyatakan bahwa Anda memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada kami untuk memperluas wawasan kami?" Jawab Selon dengan santai. "Memang, Saudara Geralt, mengapa Anda tidak mencoba membelah Zekterite yang legendaris dan tidak bisa dipecahkan sebagai permulaan?" Canda lelaki tua lain dengan senyum sinis. Secara alami, Geralt dengan mudah melihat melalui sarkasme, meskipun dia tidak bisa menyalahkan mereka. Bagaimanapun, dia telah berjanji untuk membawa Yule dan keluarganya di bawah sayapnya setelah menyelamatkannya dan adik perempuannya sebagai imbalan atas keluarganya yang menghormatinya untuk banyak generasi yang akan datang. Dengan mengingat hal itu, tidak sulit untuk membayangkan mengapa Selon dan para tetua keluarga lainnya tidak dapat menerima fakta itu. Faktanya, Geralt sudah menyadari ketidaksenangan mereka sejak mereka makan malam sebelumnya. Meskipun mereka bertukar topik percakapan sederhana, tidak satu pun dari mereka tentang dia membawa mereka di bawah sayapnya, dan cukup jelas bahwa itu adalah keputusan yang disengaja. Menghilangkan pemikiran itu, Geralt kemudian dengan santai menjawab, "Zekterite benar-benar adalah salah satu hal tersulit antara langit dan bumi. Dari apa yang bisa kulihat, tidak hanya pencahayaan tidak melakukan apa-apa, tapi meriam tidak akan bisa menghancurkannya. Itu juga. Lagi pula, batu itu telah menyerap esensi kehidupan begitu lama sehingga sekarang memiliki roh suci.
Dengan mengatakan itu, Zekterite hanya sekuat ini karena telah berubah menjadi batu suci. Meskipun Selon tidak tahu apa yang baru saja dikatakan Geralt, dia hanya tertawa kecil sebelum menjawab dengan sedikit sarkastis. Lalu apakah sesuatu yang mengandung roh suci adalah benda suci? Jika itu masalahnya, bukankah akan ada banyak hal lain yang sama sulitnya untuk dihancurkan? Sepertinya kamu tidak mengerti maksudku. Bagaimana saya menempatkan ini? Lihat, meskipun item normal mungkin sulit dihancurkan, kamu masih bisa memberikan damage pada item tersebut dengan kekuatan batin yang cukup atau dengan kekuatan logam biasa. Hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk batu itu karena itu adalah benda suci yang telah dipenuhi dengan roh suci antara langit dan bumi. Kata Geralt, oh, apakah begitu? Tetap saja. Bukankah itu berarti Anda hanya mengejek kami orang tua karena tidak cukup kuat, Saudara Geralt? Jawab lelaki tua lain dengan senyum pahit di wajahnya. Ketika orang tua yang sama mengolok-olok Geralt sebelum yang lain, jelas bahwa mereka memberi Geralt peringatan yang berbunyi. Sebaiknya kamu memilih kata-kata dengan hati-hati, anak muda. Berhentilah menjadi begitu terburu-buru. Oh, bukan itu tujuanku. Anda jelas salah paham dengan saya, kata Geralt. Mendengar itu, ekspresi Selon dan yang lainnya sedikit melunak. Saat mereka bertanya-tanya bagaimana Geralt akan menyelesaikan penjelasannya, Geralt menambahkan, apa yang ingin saya katakan adalah bahwa Anda bahkan tidak pantas untuk memberikan kerusakan pada batu itu. Mengabaikan kekuatanmu, tidak ada satupun dari kalian di sini yang berada pada tahap di mana kamu bahkan dapat mulai memberikan kerusakan padanya. Setelah mendengar jawaban santai Geralt, semua mata kuantok yang hadir langsung melebar dalam kemarahan besar. Kamu, geram Selon yang ekspresinya berubah menjadi sangat jelek. Karena kamu sudah mengatakan itu, apakah itu berarti kamu bisa membelah batu itu? Broter Geralt. Jika ya, tolong perluas wawasan kami. Tambah lelaki tua lain saat dia dan yang lainnya mengertakkan gigi. Tentu saja saya bisa. Apa yang aneh tentang membelahnya? Tanya Geralt saat dia melihat mereka sebelum menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Fakta menyenangkan. Zekterite kebal terhadap petir karena memiliki sifat yang mirip dengannya. Untuk klarifikasi lebih lanjut, ada item spiritual yang diproduksi secara alami antara langit dan bumi. Dengan demikian, item tersebut akan mendapatkan resistensi yang sangat besar terhadap elemen yang disesuaikan dengannya. Meski begitu, seni sihir dapat digunakan untuk membelah Zekterite karena mereka jauh lebih kuat daripada petir biasa. Jelas Geralt, kamu pemuda bodoh. Beraninya kau membual tanpa malu-malu tentang omong kosong seperti seni sulap. Balas salah satu tetua yang tidak tahan lagi dengan betapa arogannya Geralt. Selon sendiri tidak repot-repot menghentikan orang tua itu. Lagi pula, apa yang baru saja dikatakan tetua adalah apa yang ingin dia ungkapkan juga. Omong kosong, katamu. Baiklah, izinkan saya untuk menunjukkan omong kosong itu. Jawab Geralt dengan senyum halus sambil menyatukan jari-jarinya seolah-olah dia sedang memegang bilah pedang. Setelah menggumamkan mantra sihir yang nyaris tak terdengar, cahaya mulai bersinar dari tempat jari-jarinya terjepit, sebelum apa yang tampak seperti bola listrik terbentuk di antara jari-jarinya. Menatap dengan mata terbelalak pada bola cerulean terkekeh yang tampaknya meledak dengan energi listrik, semua orang mendapati diri mereka mundur selangkah saat Geralt menjentikkan bola petir ke atas. Saat dia melakukan itu, angin liar dan cahaya tiba-tiba muncul entah dari mana saat raungan gemuruh bergema di seluruh area juga. Dengan seberapa kuat bilah angin, semua orang di sana merasa seolah-olah mereka dalam bahaya diiris jika tidak hati-hati. Apa? Tergagap mereka yang masih bisa berbicara dengan suara gugup saat mereka terus menatap Geralt dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Sebelum mereka bahkan bisa pulih dari keterkejutan mereka, suara ledakan tiba-tiba meledak dari langit, menyebabkan rambut semua orang berdiri saat sambaran petir biru besar menghantam Zekterite. Sementara pemandangan itu tidak kalah mempesona, itu juga menanamkan ketakutan besar di antara semua yang menyaksikannya. Beberapa detik setelah suara ledakan lain terdengar, beberapa rahang langsung jatuh ketika Kuantok menyadari bahwa batu itu telah hancur berkeping-keping dari satu serangan itu. Saat puing-puing mengendap dan angin liar mereda, malam segera kembali ke kedamaian dan keheningan awalnya. Seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Tentu saja, perubahan terbesar adalah betapa tercengangnya semua Kuantok. Untuk waktu yang sepertinya selamanya, tidak satupun dari mereka yang berani berbicara atau bernafas. Sampai akhirnya, Selon berlutut di depan Geralt. Tindakannya mendorong sisa Kuantok untuk melakukan hal yang sama saat Selon berteriak, Kamu benar-benar orang yang sangat kuat, Master Crawford." Sementara Quantox berlutut di depan Geralt, seorang pria muda yang berpartisipasi dalam festival dapat terlihat berdiri di depan seorang pria parubaya di ruang kerja Istana Lidler.
Jadi, katakan padaku, Stetson, bagaimana hubunganmu saat ini dengan nona muda keluarga Wadis? Tanya pria parubaya itu. Semuanya terkendali. Ayah, dengan betapa tergila-gilanya Siriel denganku, aku ragu akan ada masalah jika aku mendapatkan kasih sayangnya. Jawab Stetson dengan senyum halus. Hahaha, senang mendengarnya. Stetson, sementara Wadis sendiri tidak memiliki banyak kekuatan. Kekuatan yang mendukung mereka tidak kalah menakutkan. Apapun, saya percaya bahwa Anda akan dapat menangani semuanya dengan baik. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kami pasti akan dapat menggunakan hubungan Anda dengan Wadis untuk akhirnya memungkinkan Leitler menjalani hari mereka. Juga, Anda sebaiknya tidak mengendurkan pelatihan Anda juga. Festival bawah tanah akan diadakan dalam 2 hari. Dan keluarga kita harus dinobatkan sebagai pemenang tahun ini tidak peduli apapun yang terjadi. Menginstruksikan Tuan Leitler. Mendengar itu, Stetson langsung menjawab, lantang dan jelas. Masih, apa itu? Tanya Tuan Leitler. Festival itu diadakan setiap beberapa tahun sekali setiap kali harta tak ternilai ditemukan, kan? Saya ingin tahu apakah mereka berhasil menemukan yang lain untuk festival ini, jawab Stetson. Ya, saya telah menyelidikinya sendiri. Dan saya menemukan bahwa harta itu sangat penting bagi orang-orang luar biasa yang sedang berlatih untuk mencapai pencerahan spiritual. Sehubungan dengan itu, banyak orang seperti itu telah tertarik pada acara ini, meskipun mereka memastikan untuk tidak mengungkapkan terlalu banyak tentang diri mereka sendiri. Dengan mengatakan itu, ada baiknya Anda melakukan hal yang sama. Menasihati Leitler dengan nada prihatin. Dimengerti. Meskipun aku yakin banyak dari mereka telah mengalihkan perhatian mereka dariku setelah menyaksikan kekalahanku yang disengaja dari Yagrorok di Hearthstone Manor. Jawab Stetson sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya. Itu terdengar baik. Anda dapat beristirahat sedikit lebih mudah sambil melakukan persiapan berikut. Jika semuanya berjalan dengan baik, dan kami mendapatkan sumber daya keluarga Wadi, kami pasti akan dapat memperluas keluarga kami sendiri. Kata Leitler sambil tertawa keras. Beberapa saat kemudian setelah Stetson pergi sudut mata Leitler mau tidak mau melihat sekilas sesuatu di sudut ruang kerja. Jika seseorang melihat sedikit lebih dekat, mereka pasti akan dapat melihat sosok humanoid berkedip-kedip masuk dan keluar dari keberadaan di sana. Pindah ke rumah Wadi yang terang benderang. Yakov terlihat mengetuk pintu kamar putrinya sambil bertanya dengan nada lembut. Siriel, apa kamu masih bangun? Setelah beberapa saat, pintu kamar terbuka dan Siriel yang jelas terlihat seperti baru saja selesai mencuci rambutnya menjawab. Ayah, ini sudah sangat larut. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Anggap saja ada beberapa hal yang perlu aku bicarakan denganmu, kata Yakov sambil meletakkan tangannya di punggungnya sebelum berjalan untuk duduk di dalam kamarnya. Tentang apa ini? Tanya Siriel yang penasaran sebagai balasannya. Yah, ini tentang seberapa ketat aku terhadapmu selama bertahun-tahun. Terutama ketika datang ke urusan yang berhubungan dengan cinta. Aku telah melarangmu mengejar cinta selama ini. Apakah kamu membenciku karena itu? Tanya Yakov sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Lagi pula, aku tahu bahwa kamu hanya seketat ini untuk kebaikanku sendiri. Jawab Siriel sambil menggelengkan kepalanya. Aku senang kamu mengerti motifku. Bagaimanapun juga, aku senang kamu telah mengembangkan perasaan untuk Stetson. Lagi pula, aku juga sangat memikirkannya. Karena hubungan Anda dengannya berjalan cukup lancar, saya ingin bertanya apakah Anda ingin melangkah lebih jauh dengannya, kata Yakov. Seketika tersipu, Siriel kemudian menjawab, aku belum terlalu yakin tentang itu. Melihat ini, Yakov dapat dengan mudah mengetahui bahwa putrinya sedang diganggu oleh sesuatu, dan Tuan Babel tampaknya juga menyadarinya. Karena Siriel masih memiliki keraguan tentang perasaannya terhadap Stetson, Yakov tidak dapat menemukan dalam dirinya untuk lebih membujuknya untuk bersamanya, setidaknya untuk saat ini. Apapun masalahnya, Yakov percaya pada wawasan dan persepsi putrinya. Dengan mengatakan itu, dia yakin bahwa dia pasti tidak akan jatuh cinta pada pria seperti Geralt. Begitu, ya, tidak apa-apa untuk saat ini. Apapun. Sementara saya berjanji untuk selalu berada di sisi Anda tidak peduli apa. Saya harap Anda mengerti bahwa Anda akhirnya akan menikah dengan Stetson. Bagaimanapun, masa depannya terlihat sangat menjanjikan. Dengan itu, saya harap Anda mempersiapkan diri secara mental untuk itu, kata Yakov. Karena Siriel tidak terlihat menentang gagasan itu, Yakov meninggalkan kamarnya dengan tenang di dalam hatinya. Adapun Siriel, setelah melihat ayahnya pergi, dia merasakan jantungnya berdebar saat dia bergumam, Geralt. Jadi, ayahnya datang hanya untuk memberitahunya semua itu.
Saat rasa kehilangan memenuhi dirinya saat menggumamkan namanya, dia hampir bisa melihat sosoknya di benaknya. Maju cepat kedua hari kemudian, festival bawah tanah diluncurkan sesuai jadwal. Pada hari itu sendiri, tidak ada kekurangan keluarga bergengsi dan berpengaruh dari seluruh tempat yang terlihat berkumpul di tempat tersebut. Tentu saja, ada lebih banyak tamu yang diam-diam hadir setelah menerima kartu undangan khusus. Mereka semua ada di sini karena menurut bagaimana festival bawah tanah sebelumnya, juara festival akan mendapatkan peringkat yang mirip dengan orang paling kuat di dunia seni bela diri. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan hak untuk mendistribusikan beberapa item misterius. Terlepas dari itu, perlu juga dicatat bahwa banyak keluarga yang telah berpartisipasi dalam festival bawah tanah mendapati diri mereka naik peringkat dengan sangat cepat. Faktanya, tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa banyak keluarga paling kuat dan besar di dunia saat ini mengandalkan festival bawah tanah untuk mencapai tempat mereka saat ini. Dengan mengingat hal itu, setiap keluarga yang ingin meningkatkan diri mereka pasti akan menghargai festival tersebut. Tentu saja, ada juga cukup banyak keluarga yang dengan bodohnya tertarik dengan rahasia pasukan bawah tanah yang hadir. Keluarga seperti itu akhirnya ditipu atau dipaksa untuk mendapatkan uang melalui pencurian jika mereka tidak memiliki cukup uang. Either way, sementara sebagian besar orang biasa hanya menghadiri festival untuk menikmati keramaian dan hiruk-pikuk. Semua orang dalam tahu bahwa tujuan sebenarnya festival adalah untuk membuat orang-orang seperti dewa berkelahi satu sama lain. Terlepas dari seberapa besar perkelahian itu, tidak ada yang berani merekam apapun. Itulah sebabnya tidak ada informasi yang relevan yang bocor. Lagi pula, jika informasi secara tidak sengaja bocor, keluarga yang mengambil rekaman itu pasti akan dimusnahkan. Pindah ke tempat sebenarnya. Saat festival masih diadakan di dalam Hearthstone Manor, sekarang dipisahkan menjadi dua area utama, yaitu di atas tanah dan di bawah tanah. Membandingkan keduanya, area di atas tanah mirip dengan ukuran taman kanak-kanak ketika ditempatkan berdampingan dengan area bawah tanah seukuran universitas. Sementara yang pertama adalah tempat di mana bos biasa bisa menghibur diri mereka sendiri. Yang terakhir adalah area di mana orang-orang berduel satu sama lain dalam pertempuran otentik. Bagaimanapun, Geralt sendiri baru saja tiba dengan para eksekutif keluarga Quantok, bersama Julian dan beberapa orang lain dari keluarga Sherwin. Namun, saat mereka akan masuk, seorang wanita yang tersenyum yang sedang mengobrol dengan teman-temannya sambil berjalan menuju pintu utama tiba-tiba membeku sebelum memanggil, "Geralt, apa yang kamu lakukan di sini?" Mendengar itu, Geralt berbalik untuk melihat siapa pemilik suara feminin itu, dan langsung terkejut saat menyadari siapa dia. "Oh, senang bertemu denganmu di sini," jawab Geralt dengan senyum yang sedikit tak berdaya saat dia melihat wanita itu. "Kenapa aku tidak berada di sini? Tetap saja, itu belum lama sejak terakhir kali kita bertemu. Mengapa Anda memperlakukan saya seolah-olah saya orang asing? Bagaimanapun, bukankah Anda tidak dapat memperoleh tiket masuk? Bagaimana Anda bisa memasuki tempat ini? Either way, sekarang kita telah bertemu satu sama lain. Saya ingin meminta Anda untuk membantu saya," kata wanita itu sambil terkekeh. Wanita yang dimaksud tidak lain adalah Saveri. Adapun gadis-gadis lain di kelompoknya, mereka secara alami juga teman Siriel. Siriel sendiri tidak hadir, meskipun itu sepenuhnya bisa dimengerti. Lagi pula, dia adalah salah satu karakter utama dari fungsi tersebut, jadi tidak mungkin dia bisa tinggal di sisi teman-temannya seperti biasanya. Apapun masalahnya, Saveri tidak bisa memungkiri bahwa dia penasaran dengan semua orang yang menemani Geralt di sini hari ini. Tetap saja, dia tidak terlalu takut karena dia akhirnya secara tidak sadar memikirkan identitas asli Geralt. Dengan itu, dia kemudian meraih lengannya, membuatnya sangat jelas bahwa dia ingin membawanya ke suatu tempat tidak peduli apa yang dia katakan. Melihat itu, Yule tampak seperti ingin mengatakan sesuatu sebelum berbisik, "Tuan." Sementara Quantox tidak lagi mengendalikan atau mengelola Genicity, mereka masih keluarga yang memiliki kekuatan luar biasa. Jika seseorang tidak menghormati tuannya, mereka pasti harus memberi pelajaran pada orang itu. Memahami apa yang Yule maksudkan, Geralt hanya memberi isyarat agar dia dan yang lainnya mundur untuk saat ini. Lagi pula, meskipun dia sedikit berubah-ubah, dia tidak benar-benar melakukan kesalahan padanya. Dengan mengingat hal itu, Geralt mengungkapkan senyum pahit pengunduran dirinya saat dia berkata, "Kalian semua masuklah. Aku akan melihat apa yang dia butuhkan terlebih dahulu sebelum bergabung kembali denganmu." Dengan itu, Geralt kemudian mengikuti Saveri saat dia membawanya ke suatu tempat.
Dia menemukan dirinya sedikit terkejut ketika dia menyadari bahwa dia hanya ingin dia membantunya membawa burung beo. Meskipun burung beo jelas tahu bagaimana meniru ucapan manusia, ia tidak mengatakan sepatah kata pun saat tiba di sana karena alasan yang aneh. Mengingat bahwa Yagrorok juga takut pada Graal saat itu, Saveri menyimpulkan bahwa burung itu pasti terlalu takut untuk berbicara di hadapan Graal. Justru karena itulah dia meminta bantuannya untuk membawanya. Tidak ingin diganggu lebih lanjut oleh Saveri, Graal hanya menggelengkan kepalanya pada komentar itu sebelum setuju untuk membantu dengan anggukan. Tetap saja, untuk berpikir bahwa kamu benar-benar bisa berkenalan dengan Kuantok. Bagaimanapun, kamu benar-benar harus berterima kasih padaku kali ini, Graal. Untuk konteksnya, membawa burung beo ini bukan satu-satunya alasan aku memanggilmu, kata Saveri dengan nada lambat setelah keduanya turun ke area bawah tanah. Oh, bagaimana apanya? Tanya Graal dengan senyum penasaran. Kamu mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi keluarga Kuantok dan Wadi telah menyimpan dendam satu sama lain cukup lama sekarang. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa Wadi pasti akan menyadari bahwa Anda bersama Kuantok. Dengan kata lain, kamu cukup menghukum dirimu sendiri sampai mati. Jawab Saveri dengan nada yang sedikit pahit. Oh, jadi, ini yang ingin kau katakan padaku. Hahaha, kurasa aku benar-benar berhutang terima kasih padamu karena telah memperingatkanku, kata Graal sambil tersenyum. Mengapa kamu begitu mengkhawatirkan pecundang ini? Saveri, mungkinkah kamu jatuh cinta padanya? Goda salah satu temannya saat gadis-gadis lain dalam kelompok itu mencibir sambil menutupi mulut mereka. Benar-benar omong kosong, tidak mungkin aku akan jatuh cinta padanya, jawab Saveri dengan nada kalah. Meskipun dia mengatakan itu, Saveri sejujurnya memiliki kesan yang cukup baik pada Graal. Bagaimanapun, dia adalah pria yang baik dan sangat baik. Bagaimanapun, Saveri dan kelompok teman-temannya diizinkan masuk ke seluruh Hearthstone Manor karena mereka mendapat manfaat dari berkenalan dengan Wadis. Dengan mengatakan itu, begitu mereka berada di area tempat duduk bawah tanah, mereka dengan cepat menemukan tempat yang tepat untuk duduk. Bahkan Graal bisa duduk relatif dekat dengan panggung utama karena dia sekarang berhubungan dengan Saveri. Sejujurnya, dia awalnya berencana untuk pergi setelah membantunya. Namun, setelah menyadari bahwa Saveri telah memanggilnya untuk kebaikannya sendiri, dia berubah pikiran. Selain itu, dia sekarang memiliki akses ke tempat duduk yang lebih baik, yang berarti bahwa dia akan dapat melihat lebih dekat pertarungan formal antara orang-orang luar biasa yang sedang berlatih untuk mencapai pencerahan spiritual untuk pertama kalinya. Either way, sekarang dia duduk. Graal mulai melihat-lihat tempat melingkar raksasa. Tepat di tengah, adalah platform tinggi di mana pertempuran akan berlangsung. Dari apa yang telah diberitahukan kepadanya, ada lebih dari 30 keluarga yang berpartisipasi dalam pertempuran, dan mereka semua terlihat duduk di bawah platform tinggi sekarang. Sementara keluarga tampaknya memperlakukan Wadis dengan sangat hormat, arus bawah secara alami ada di antara mereka. Bagaimanapun, semua keluarga yang hadir pasti mengerti betapa pentingnya festival ini, yang berarti bahwa mereka semua kemungkinan besar diam-diam bersaing satu sama lain. Terlepas dari apa yang bisa diamati Graal, dia menyimpulkan bahwa satu-satunya keluarga yang memiliki kekuatan sejati di antara yang lain adalah keluarga Wadi dan Laidler. Adapun keluarga yang tersisa, dia memiliki firasat yang cukup bagus bahwa mereka hanya dikendalikan oleh pelatihan itu untuk mencapai pencerahan spiritual. Sementara itu, tidak ada dalang yang tampak sekuat Stetson, dan asumsi Graal ternyata benar. Satu persatu, mereka tanpa ampun dikalahkan oleh Stetson segera setelah memasuki ring. Saat perkelahian berlangsung, Yakov merasa ada yang tidak beres. Dia tahu kemampuan Stetson dengan baik, dan benar, dia hanya seorang master tingkat pertama. Meski begitu, bukankah dia mengalahkan terlalu banyak master dengan peringkat yang sama dengan terlalu mudah? Bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatannya begitu cepat dalam waktu sesingkat itu? Mungkinkah dia berhasil melampaui peringkat itu? Yakov hanya bisa terus menatap keheranan saat lelaki tua lain jatuh dari platform tinggi, dengan cepat dikalahkan oleh Stetson. Orang tua itu sendiri dengan cepat berdiri dan membungkuk hormat di depan Stetson sambil berkata, "Saya sekarang benar-benar yakin bahwa kalian anak-anak muda telah melampaui generasi kita." Menyaksikan lelaki tua itu dengan cepat pergi setelah mengatakan itu, Yakov hampir tidak bisa menenangkan dirinya lagi. Dia terlalu kuat. Apakah kekuatan untuk memerintah akhirnya jatuh ke tangan Laidler tahun ini? Meskipun Yakov bergumam cemas pada dirinya sendiri, Sirial memiliki kekaguman yang tercermin di matanya saat dia menatap Stetson. Setelah menyaksikan semua pertempuran itu, dia merasa seolah-olah dia akhirnya bisa melihat menembus pria itu.
Seperti yang telah diprediksi Peramal, Stetson benar-benar memiliki keterampilan seni bela diri yang luar biasa dan tidak ada orang biasa yang bisa dibandingkan dengannya. Saveri, di sisi lain, mendapati dirinya memandang Geralt sedikit menghina sebelum berkata, meskipun Stetson sombong, dia tidak dapat disangkal tampan. Tidak heran mengapa Siriel jatuh cinta padanya. Meskipun saya bertanya-tanya apakah Anda akan cemburu mendengar saya mengatakan hal-hal seperti itu. Lagi pula, saya cukup yakin Anda jatuh cinta padanya. Cukup menyedihkan. Stetson memiliki semua kekuatan dan kemuliaan di dunia. Anda sama sekali tidak punya peluang. Sebagai tanggapan, Geralt hanya mendengus dengan anggukan. Dia telah disibukkan sepanjang waktu ini, mengamati setiap pertempuran dengan cermat. Bertanya-tanya apakah ada orang yang lebih kuat dari Stetson akan muncul. Bagaimanapun, ini adalah festival yang sangat megah. Tidak mungkin hanya master peringkat pertama, kedua, dan ketiga yang akan hadir, bukan? Pasti ada seseorang yang lebih kuat dari yang hadir. Geralt berpikir dalam hati. Pikiran itu adalah satu-satunya hal yang mencegahnya melangkah maju. Saat Yakov tersenyum pasrah, Yule, di sisi lain, dengan cemas menggaruk bagian belakang kepalanya sambil melihat dari sisi ke sisi saat dia bergumam. Betapa frustasinya. Kemana tuannya bisa pergi? Festival akan segera berakhir. Melihat Stetson yang bersilangan yang matanya tertutup berdiri di atas peron hanya membuat Yule semakin marah. Dan dia juga bukan satu-satunya yang merasa diejek. Pria brengsek itu benar-benar tahu cara membuat pertunjukan. Bajingan yang merendahkan itu. Sementara ini adalah pemikiran bersama dari banyak orang. Tidak ada yang benar-benar berani memberinya pelajaran. Bukannya mereka cukup mampu sejak awal. Menyadari betapa gugupnya Yule, Yakov yang telah duduk dekat dengan Quantok berpaling untuk melihat anggota keluarga itu sebelum mengejek. Oh, bukankah keluarga Quantok mengirim seseorang untuk berperang? Atau apakah Anda tidak memiliki orang yang cukup mampu? Sekarang kamu hanya membuatku bertanya-tanya apakah kamu baru saja datang untuk menyaksikan semua kesenangan itu. Anda hanya panci yang menyebut ketel hitam. Yakov, saya juga tidak melihat siapapun dari keluarga Wadis yang mampu berurusan dengan Stetson. Bagaimanapun, tandai kata-kataku bahwa kita akan segera menyelesaikan beberapa dendam di antara kita. Bentak Selon, tertawa keras. Yakov hanya menjawab, begitu. Saya tertarik untuk melihat bagaimana Anda Quantox akan menyelesaikan dendam Anda itu. Hahaha, setelah itu, Yakov menoleh untuk melihat Stetson yang berdiri sendirian di peron karena tidak ada yang cukup berani untuk menantangnya sebelum berteriak. Dengan kekalahan perwakilan keluarga Wadi, aku bertanya-tanya apakah ada orang di antara kita yang masih cukup berani menantang Stetson. Jika tidak ada keberatan, aku akan menyerahkan kekuasaan untuk mengatur festival ini kepada pemuda yang baik ini. Setelah keheningan sesaat, raungan tawa yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar bergema di seluruh venue. Saat benda-benda di dalam venue mulai retak atau pecah karena kebisingan yang luar biasa, banyak orang juga mulai berteriak dan bahkan pingsan. Menutup telinga mereka sepertinya juga tidak membantu situasi. Menyadari bahwa Saveri dan gadis-gadis lain juga meratap kesakitan, Geralt hanya menutup pembuluh darah mereka agar pendengaran mereka kembali normal. Tetap saja, semakin lama dia mendengarkan tawa itu, semakin akrab rasanya. Apakah itu benar-benar Carlos? Bukankah kamu terlalu murah hati, Yakov? Memberi orang lain kekuatan untuk memerintah. Potong saja tindakannya. Saya sangat yakin bahwa Anda sangat enggan untuk melakukan pertukaran itu. Bukankah aku benar, Bestard? Ejek suara sarkastik itu sebelum terus tertawa hampir gila. Mendengar itu, wajah Yakov langsung memerah karena malu saat dia membalas. Siapa kamu? Tunjukkan dirimu. Begitu dia mengatakan itu, dia langsung disambut dengan tamparan keras di pipinya. Dia bahkan tidak melihatnya datang. Dan dia akhirnya jatuh ke tanah. Pipinya yang ditampar sekarang sangat bengkak. Oh, kamu masih tidak tahu siapa aku. Beberapa saat setelah pernyataan itu berakhir, semua orang di tempat itu menyaksikan seorang lelaki tua mulai jatuh dari langit-langit dan mendarat tepat di atas platform tinggi. Siapa orang itu? Teriak beberapa orang dengan bingung karena banyak orang lain terus berteriak. Stetson sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya saat dia mengamati lelaki tua itu dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum menyatakan, ini kamu. Kamu masih hidup, Carlos. Setelah mendengar itu, Yakov langsung menangkup pipinya yang bengkak saat dia berdiri dan menatap lelaki tua itu sebelum bergumam. Carlos, Dewa Kematian. Bahkan Finnegan Laidler penguasa keluarga Laidler langsung berdiri ketika dia menyadari siapa lelaki tua itu. Benar-benar terkejut. Finnegan dengan gugup menoleh untuk melihat putranya sebelum berteriak, Stetson.
Di sana terlalu berbahaya. Mundur. Siriel juga menatap Stetson dengan agak cemas. Khawatir tentang keselamatannya. Tidak perlu mengkhawatirkanku, ayah. Karena dia menunjukkan dirinya, aku akan mengalahkan penjahat yang menakutkan ini hari ini. Jawab Stetson saat senyum halus mulai terbentuk di wajahnya. Mau tak mau dia merasa sedikit bersemangat sekarang karena dia menghadapi musuh yang benar-benar kuat. Luar biasa, benar-benar menakjubkan. Hahaha, sejujurnya, saya sudah mengantisipasi bahwa Anda akan menjadi idiot. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan sangat bodoh ini. Tidaklah berlebihan untuk mengklaim bahwa Anda adalah orang paling bodoh yang pernah saya temui selama 300 tahun saya hidup. Kata Carlos sambil terus tertawa keras sambil menatap lurus ke mata Stetson. Hanya beberapa hari yang lalu, Carlos telah terluka parah oleh Geralt, baik harga diri maupun kekuatannya. Dengan pemikiran itu, dia ingin menebus semua kerugian itu dengan mengerahkan seluruh tenaganya selama acara akbar ini. Bagaimanapun, dia telah sibuk berusaha mencari Geralt selama ini, berpikir bahwa dia termasuk salah satu keluarga besar yang hadir. Secara alami, dia bahkan tidak bisa melihat Geralt sekilas selama periode itu, dan itu membuat Carlos lebih lega daripada apapun. Karena mengatakan itu tepat di depanku, aku, Stetson Laidler, akan mengulitimu hidup-hidup, patua. Balas Stetson, sudut bibirnya berkedut saat dia membenturkan kedua tinjunya. Saat dia melakukan itu, kekuatan yang bertiup ke atas mulai terbentuk di sekitar Stetson, menyebabkan rambut panjangnya tampak menari dengan anggun saat dia menyiapkan serangannya. Terlepas dari betapa gagahnya dia, Siriel masih khawatir dan dia dengan cepat berteriak, "Hati-hati, Stetson." Sejujurnya, Siriel sedikit tidak menyukai temperamen Stetson, sampai pada titik di mana dia bahkan bertanya-tanya apakah bijaksana untuk jatuh cinta padanya. Meski begitu, siapa dia untuk menyangkal kekasihnya yang ditakdirkan bahwa surga tampaknya memutuskan untuknya. Mendengar itu, Stetson hanya mengangguk sebelum maju selangkah, dan meluncurkan dirinya ke arah Carlos seolah-olah dia adalah semacam pegas manusia. Rasakan tinju petirku, raung Carlos saat aliran listrik tiba-tiba mulai mengelilingi tinjunya. Tanggapan langsung Carlos, bagaimanapun, adalah untuk membentuk senyum puas di wajahnya sebelum membalas dengan tawa. Datanglah padaku, brengsek. Saat kalimat lelaki tua itu berakhir, dia mengulurkan tangannya yang besar, segera memanggil kegelapan yang menembak langsung ke Stetson. Suara ledakan terdengar saat cahaya dan kegelapan saling bertabrakan. Sementara Stetson tidak menahan diri lagi dan telah sepenuhnya mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki kekuatan master peringkat kedua. Ekspresinya sekarang telah berubah secara drastis. Tak lama kemudian, serangan Carlos benar-benar membuat dia kewalahan. Sesaat mendistorsi wajah Stetson saat dia menghadapi serangan yang paling berat. Bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, Stetson langsung terlempar ke udara. Sebelum terlempar kembali ke platform, muntah darah. Dia langsung mulai menggeliat kesakitan di dalam depresi yang baru terbentuk di peron. Memikirkan bahwa dia bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Demi Tuhan, teriak beberapa orang di tempat kejadian saat mereka mengeluarkan jeritan ngeri. Yakov sendiri bisa merasakan kelopak matanya berkedut tak menentu sementara Finnegan membuka matanya lebar-lebar karena khawatir dan takut. Adapun Siriel, dia awalnya mengantisipasi bahwa semuanya akan berakhir dengan cara yang sama seperti bagaimana Stetson berurusan dengan Yagrorok. Bagaimanapun, kepercayaan diri yang dia ungkapkan sebelumnya mirip dengan kepercayaan dirinya tempo hari. Dengan pemikiran itu, hasil akhirnya seharusnya sama, kan? Namun, setelah melihatnya dikeluarkan hanya dengan satu pukulan, Siriel mendapati dirinya menutupi mulutnya dengan kaget. Akhirnya menyadari betapa salahnya tebakannya. Tertawa dengan gila saat dia menggelengkan kepalanya, Carlos kemudian berkata, "Benar-benar bodoh. Untuk berpikir bahwa kamu bahkan berani melawanku sejak awal. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu?" Setelah itu, lelaki tua itu mengangkat tangannya, dan mulai mengangkat Stetson ke udara tanpa menyentuhnya. Menyaksikan Stetson berteriak ketakutan dalam keadaan ditangguhkan, Siriel yang berada di bawah peron dengan cepat berteriak, "Ayah! Cepat dan pikirkan cara untuk menghadapi penjahat itu." Meskipun mendengar permohonan putrinya, bahkan Yakov kehabisan akal. Adapun Carlos, dia mendapati dirinya berbalik untuk melihat siapa yang berteriak demi Stetson. Begitu dia menatap Siriel, dia berhenti sejenak sebelum menyatakan, "Tampaknya kamu juga cukup berbakat, gadis muda. Baiklah kalau begitu, karena kamu sangat setia, aku akan mengeringkan kalian berdua bersama-sama." Tertawa begitu kalimatnya berakhir,
Siriel bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu sebelum Carlos mengangkat tangannya lagi dan menarik gadis malang itu ke peron juga. Setelah melihat itu, kegugupan Yakov memuncak, mendorongnya untuk segera berteriak. Aku mohon, Tuan yang tertawa. Tolong, lepaskan putriku. Dengan cemas menyaksikan Siriel berjuang untuk membebaskan dirinya dari ditarik lebih dekat ke arah lelaki tua itu. Saveri yang sudah berdiri pada saat ini mendapati dirinya berteriak. Siriel. Tidak yakin apa lagi yang bisa dia lakukan. Yakov kemudian menambahkan. Aku yakin kamu tidak ingin membuat musuh dari keluarga itu. Kan, Tuan tertawa. Terlebih lagi, putriku bahkan tidak memiliki akses ke salah satu bidang pelatihan. Benar-benar tidak ada alasan bagimu untuk menyakitinya. Mendengar itu, Carlos mendapati dirinya mengerutkan kening sejenak. Namun, dia dengan cepat pulih dan tertawa terbahak-bahak sebelum menjawab. Hei, sekarang, tidakkah menurutmu akan terlalu memalukan jika aku melepaskan orang yang kamu suruh? Bagaimana dengan ini? Saya akan membiarkan Anda memilih siapa yang akan mati. Apakah itu Stetson atau Siriel? Aku akan membiarkan kalian berdua memutuskan di antara kalian sendiri. Anggap saja ini cara saya untuk menghormati keluarga Wadi. Hahaha. Sementara dia masih gugup, Siriel berbalik untuk melihat Stetson dengan tatapan penuh harap. Namun, apa yang dilihatnya adalah seorang pemuda berwajah sangat pucat yang langsung memohon. Tuan, aku mohon padamu untuk melepaskanku. Siriel hanyalah orang biasa, jadi membunuhnya akan semudah menghancurkan kutu busuk untukmu. Juga, perhatikan bahwa sebagai orang lain yang berhasil memasuki dunia pelatihan, aku masih bisa berguna bagimu. Apa? Gumam Siriel saat dia segera mulai gemetar liar. Ini bukan seperti yang dia bayangkan akan terjadi. Dia adalah pria yang dia kagumi. Namun untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan membandingkannya dengan apapun kecuali kutu busuk. Menertawakan jawaban Stetson, Carlos kemudian berbalik untuk melihat Siriel sebelum berkata, kata-katanya masuk akal. Dan bagaimana denganmu, gadis muda? Bagaimana menurut Anda? Pada saat itu, Siriel benar-benar tidak bisa berkata-kata. Lagi pula, sejak peramal itu memberitahunya seperti apa calon kekasihnya di masa depan, dia dengan sabar menunggunya muncul. Peramal itu bahkan memberitahunya bahwa pria itu adalah seseorang yang layak untuk dicintainya. Seseorang yang akan tetap di sisinya sampai maut memisahkan mereka. Memikirkan bahwa kekasihnya yang ditakdirkan ternyata adalah orang seperti itu. Apakah semua pembicaraan tentang takdirnya hanya lelucon yang kejam? Memikirkannya seperti itu membuatnya ingin berteriak, silakan saja dan bunuh aku. Siriel tersentak kembali ke dunia nyata ketika dia tiba-tiba mendengar seorang wanita yang marah berteriak, kamu mengaku telah hidup selama lebih dari 300 tahun, kan? Saya merasa itu adalah kebohongan besar karena hanya Bestart berusia 1000 tahun yang mampu melakukan apa yang Anda lakukan. Untuk berpikir bahwa Anda bahkan tidak melepaskan seorang wanita yang tidak bersalah. Bagiku, kau hanyalah monster. Wanita yang berteriak itu tidak lain adalah Perla, dan amarahnya memuncak ketika dia melihat bagaimana Carlos memperlakukan Siriel. Karena semua kemarahan itu, dia telah meneriakkan pemikirannya yang sebenarnya tanpa mempertimbangkan implikasinya. Ketika Carlos mendengar itu, dia berbalik untuk melihat Perla sebelum menjawab, oh, saya harus mengatakan, ini benar-benar hari yang menarik hari ini. Lagi pula, saya telah berhasil secara berurutan menabrak 3 orang yang tampaknya tidak menghargai bantuan. Terlepas dari itu, ketahuilah bahwa saya memiliki kebiasaan memberi orang terlepas dari jenis kelaminnya terutama kematian yang mengerikan jika mereka memilih untuk tidak menghormati saya. Dengan itu, kamu benar-benar gadis yang malang. Setelah menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, Carlos yang telah membentuk formasi selama ini untuk mengunci Siriel dan Stetson mengangkat tangannya ke arah Perla, siap untuk menariknya juga. Namun, sebelum dia bahkan bisa mengangkatnya dari tanah, seberkas cahaya putih tiba-tiba muncul dan melesat tepat di atas Carlos. Cahaya itu sendiri sangat terang, dan sepertinya menerangi setiap inci area bawah tanah. Meski begitu, Carlos berhasil menyadarinya tepat pada waktunya untuk menghindari serangan itu. Sambil melompat untuk menghindari cahaya, lelaki tua itu mendapati dirinya mengangkat alis ketika dia bertanya, siapa yang berani? Saat cahaya menghantam platform, suara ledakan terjadi saat retakan besar mulai terbentuk di permukaan platform. Saat semua orang menatap dengan mata terbelalak pada platform yang hampir terbelah menjadi 2, suara berbeda dari pedang yang disarungkan bisa terdengar. Setelah itu, seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian seperti ninja melangkah keluar dari awan puing-puing. Menyaksikan pria parubaya itu menatapnya, Carlos mendapati dirinya tertawa sebelum berkata, jadi itu kamu, Gose.
Dari pernyataan itu, terbukti bahwa dia mengenal orang ini. Terlepas dari itu, Stetson kedua melihatnya. Dia tampak seperti akhirnya mencapai secercah harapan saat dia berteriak, Master Gose. Selamatkan aku. Serangan ninja sebelumnya telah membebaskan Stetson dan Siriel dari cengkeraman Carlos. Dan Stetson dengan cepat menggunakan kesempatan ini untuk berlari ke arah Gose. Menggertakkan giginya saat dia memelototi Carlos begitu dia berdiri di belakang pria parubaya itu. Kelopak matanya sekarang sedikit berkedut. Carlos meletakkan tangannya di pinggangnya. Tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, menarik, betapa sangat menarik. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa Gose, ninja elit Golden Slinger yang terkenal, akan benar-benar mencari perlindungan dari keluarga kecil seperti Lidlers. Perbaiki saya jika tebakan saya salah. Kamu benar. Meskipun sebagai balasannya, aku punya pertanyaan sendiri untukmu. Anda juga adalah orang terkenal yang telah berlatih untuk mencapai pencerahan spiritual, bukan? Mengapa Anda membuat hal-hal begitu sulit bagi junior ini? Jika Anda benar-benar menginginkan lawan yang layak, Anda bisa saja mencari saya. Bagaimanapun, selama aku di sini, ketahuilah bahwa kamu tidak akan bisa menyentuh Tuan Muda Lidler. Balas Gose. Pengucapannya sedikit meleset sesekali. Either way, terbukti bahwa keduanya adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Dan percakapan mereka saja sudah cukup untuk menciptakan suasana aneh dan menekan yang menyelimuti seluruh area bawah tanah. Mengharapkan pertempuran besar akan dimulai antara keduanya setiap saat, tidak ada yang berani berbicara atau bahkan bernapas terlalu keras. Namun, yang mengejutkan semua orang, ketika Carlos akhirnya membuka mulutnya lagi, dia hanya tertawa sebelum berkata, sementara aku, Carlos, adalah pria yang tak kenal takut. Sejujurnya terlalu banyak masalah bagiku untuk berurusan dengan ninja Golden Slinger. Aku yakin kamu sangat sadar bahwa kamu tidak membuatku takut, Gose. Meski begitu, aku benar-benar tidak ingin berurusan dengan masalah tambahan dari Golden Slinger, setidaknya untuk saat ini. Dengan mengatakan itu, saya akan meninggalkan Stetson sendirian hari ini. Anggap itu sebagai caraku untuk menghormatimu hari ini. Setelah mengatakan itu, Carlos hanya melambaikan tangannya sedikit. Indikasi yang jelas bahwa dia tidak akan terus memberi Stetson masalah untuk saat ini. Saat Finnegan yang masih berdiri di bawah panggung menghela napas lega, Carlos bertanya, omong-omong, apakah kamu akan membantu para Lidler mendapatkan kekuatan untuk memerintah kali ini? Ya, dan jika kamu berencana untuk mendapatkannya sendiri, aku tidak menentang perkelahian denganmu. Jawab Gose sambil dengan hati-hati memegang gagang katananya. Lupakan saja, saya baru-baru ini menderita sejumlah cedera serius dan saya benar-benar tidak memiliki energi untuk bertempur besar dengan Anda sekarang. Tetap saja, aku mengingatkanmu bahwa pada kekuatan puncakku, orang yang lebih kuat bisa jadi salah satu dari kita, Gose. Mengesampingkan itu, sementara aku baik-baik saja dengan membiarkan Stetson pergi karena dia bersamamu. Aku cukup yakin kamu tidak perlu ikut campur dalam hal dua wanita muda itu. Sederhananya, jika Anda tidak melawan saya atas mereka, saya berencana untuk mengeringkan esensi kehidupan mereka untuk menyembuhkan diri saya sendiri. Kata Carlos sambil menunjuk Siriel dan Perla. Sebagai tanggapan, Gose hanya menjawab dengan nada dingin. Saya hanya peduli dengan keselamatan Tuan Muda Lidler. Mendengar itu, Yakov langsung bangkit dan membungkuk di depan Gose. Memohon, Tuan Gose. Aku mohon padamu untuk menyelamatkan putriku juga. Bahkan Siriel dan Perla menjadi semakin gugup ketika mereka menyadari bahwa Gose bahkan tidak tahu siapa Yakov. Tidak mendapat jawaban. Yakov kemudian berbalik untuk melihat Finnegan sebelum berkata, tolong, Finnegan. Tolong katakan padanya untuk menyelamatkan putriku juga. Aku akan menyerahkan kekuasaan untuk memerintah tahun ini kepada Lidlers jika kamu melakukannya. Dan aku akan memastikan bahwa Wadi sepenuhnya mendukungmu selama periode itu. Setelah mendengar itu, Finnegan yang baru saja tenang beberapa detik yang lalu mendapati dirinya dengan ragu-ragu berkata, itu. Saat Finnegan memikirkannya, Saveri dan teman-temannya yang lain yang masih belum beranjak dari tempat awal mereka dengan cemas menunggu jawabannya. Tetap saja, siapa yang bisa mengantisipasi orang jahat seperti Carlos muncul tiba-tiba? Dengan betapa kuatnya lelaki tua itu, terbukti bahwa Wadis dan Lidlers merasa sulit untuk menghadapinya. Bagaimanapun, memikirkan semua ini mengingatkan Saveri tentang Stetson. Aku ingat dia menutup matanya saat dia menaiki platform itu. Itu memberi ilusi bahwa dia adalah pria yang luar biasa. Meski begitu, aku sekarang yakin bahwa dia tidak terlalu hebat. Lagi pula, setiap kali dia menabrak lawan yang lebih kuat dari dirinya, dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan.
benar-benar terdiam saat memikirkannya. Saferi tiba-tiba teringat bahwa Geralt masih di sampingnya. Hei, Perla itu temanmu, kan? Apakah kamu tidak cemas sama sekali? Tanya Saferi saat dia berbalik untuk melihat dia, hanya untuk menemukan bahwa mata Geralt tertutup. Tuhanku, apakah dia benar-benar tidur siang di saat seperti ini? Saferi berpikir dalam hati. Sekarang sangat marah saat dia dengan lembut mulai mengguncang bahu Geralt. Geralt kedua membuka matanya. Namun, sesaat dia melihat dua berkas cahaya keluar dari mereka. Betapa menakutkan. Setelah terguncang, Geralt akhirnya tersentak saat dia berbalik untuk melihat Saferi. Sebenarnya, dia telah memasuki kondisi seperti itu sejak 5 dis di tubuhnya muncul kembali sedikit lebih awal. Dengan mengingat hal itu, Geralt tidak bisa cukup tenang untuk terus menonton pertarungan dengan konsentrasi penuh. Sementara Geralt masih cukup sadar akan insiden yang terjadi di sekitarnya, pikirannya lebih terfokus pada dis, yang menjelaskan kurangnya tindakannya. Untuk apa kau menatapku? Lihat ke bawah sana, temanmu akan mati, kata Saferi. Merasa tidak bisa berkata-kata. Dia sebenarnya bukan temanku, dia hanya muridku, jawab Geralt dengan senyum halus, menganggap kecemasannya sedikit lucu. Murid, apakah kamu masih setengah tertidur? Gerutu Saferi dengan pasrah saat teman-temannya menoleh untuk menatapnya dengan tatapan aneh. Tidak juga, tidak, bagaimanapun. Saya tidak berpikir saya telah menyebutkannya, tapi saya menghargai kebaikan Anda sebelumnya, Saferi. Sekarang, aku akan pergi untuk membantu muridku, jawab Geralt sambil berdiri, akhirnya siap untuk meninggalkan sela-sela. Melihat seberapa besar masalah yang dialami Perla saat ini, Geralt tahu dia harus segera turun tangan sebelum sesuatu yang buruk terjadi padanya. Namun, sebelum dia bahkan bisa bergerak, dia merasakan Saferi menarik lengan bajunya sambil berkata, "Apa yang kamu lakukan, Geralt? Anda tidak bisa hanya bergerak begitu saja. Mereka akan membunuhmu." Terkekeh sebagai tanggapan, Geralt hanya menjawab dengan nada acuh tak acuh, "Aku akan baik-baik saja. Jangan khawatir." Dengan itu, dia perlahan mulai berjalan menuju area platform. Tepat pada saat itu, Carlos yang sudah selesai menunggu baru saja akan menarik Perla dan Siriel ke arahnya ketika dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya memanggil. "Saya harap Anda baik-baik saja." Tuan tertawa. Dia mengenali suara itu di mana saja, dan kaki Carlos langsung gemetar panik seolah-olah baru saja disambar petir. Perlahan berbalik untuk melihat apakah pemilik suara itu benar-benar dia. Mata Carlos melebar ketika dia menyadari bahwa mimpi terburuknya telah menjadi kenyataan. Geralt kini perlahan berjalan menuju peron. Tunggu, kau lagi," seru Yakov dengan bingung ketika dia melihat Geralt perlahan berjalan melewatinya. Dia yang tanpa henti mengganggu putriku sebelum ini. Tetap saja, cara dia memanggil Carlos tadi. Apakah dia kenal dengan lelaki tua itu atau semacamnya? Yakov berpikir dalam hati dengan agak ragu. "Geralt," gumam Siriel yang terkejut yang juga menyadari kehadiran Geralt saat ini. Saferi dan teman-temannya sama-sama terperangah saat mereka menyaksikan Geralt yang tenang yang telah memasukkan tangannya ke dalam sakunya akhirnya berjalan menaiki peron. Sekarang Geralt agak terlalu dekat untuk merasa nyaman. Carlos mendapati dirinya menelan ludah saat dia mundur beberapa langkah. Matanya menyipit ke arah Geralt saat dia bergumam. Apa yang kamu lakukan di sini?" Melihat perubahan sikap Carlos yang tiba-tiba, Gose sedikit menyipitkan matanya saat dia menatap Geralt sebelum bertanya dengan nada dingin. "Siapa orang ini, Carlos? Dan kenapa kau begitu takut padanya? Jangan bilang dia yang membuat semua luka itu padamu." Merasa sulit untuk berbicara bahkan tanpa gagap, Carlos dengan cepat menjawab, "Itu dia baik-baik saja. Saya melihat, betapa menariknya. Saya merasa bahwa ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan orang muda yang luar biasa. Bagaimanapun, jika dia benar-benar sekuat yang Anda katakan, Carlos, saya tidak keberatan membantu Anda membunuhnya hari ini. Meskipun dia mungkin bisa memberikan luka yang mengerikan padamu, aku percaya bahwa dengan kekuatan kita yang digabungkan, kita akan bisa mengalahkan setidaknya setengah dari mereka yang telah memasuki dunia pelatihan." Ejek Gose. "Tidak," jawab Carlos hampir seketika saat dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Apa? Kenapa tidak? Jangan bilang kamu terlalu takut untuk bergerak," jawab Gose, merasa sedikit terkejut. "Saya takut, astaga. Aku Carlos, pria yang bisa memasuki dunia pelatihan tanpa hambatan. Apakah Anda pikir saya tahu apa itu ketakutan? Dalam keadaan normal, bahkan jika aku menabrak lawan yang jauh lebih kuat, aku masih akan bertaruh dan mengalahkan mereka semua meskipun memahami bahwa aku bisa dengan mudah menjadi orang yang dibiarkan mati pada akhirnya. Namun,
Perhatikan bahwa setiap kali saya melakukan sesuatu yang sembrono seperti mencoba menguras ki penting lawan saya atau melawan orang-orang luar biasa itu selalu karena saya tahu bahwa menang akan meningkatkan kekuatan atau ketenaran saya. Jelas Carlos sambil menggigil. Bagaimana apanya? Tanya Gose dengan sedikit cemberut. Maksud saya jelas dan sederhana. Aku tahu aku akan mati jika menghadapinya. Dan aku tidak ingin binasa begitu saja. Jawab lelaki tua itu saat kakinya gemetar untuk terakhir kalinya sebelum lututnya menyentuh tanah dengan bunyian yang lembut. Tolong selamatkan hidupku, Tuan yang hebat. Terima kasih sudah mendengarkan. Novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.